Tadi dari salah satu kesimpulan yang ahli sampaikan yaitu keterangan yang disampaikan oleh terdakwa Ricky Rizal pada saat asesmen tersebut dilaksanakan termasuk dalam kategori yang patut diterima atau berkualitas. Nah, pertanyaan saya pertama adalah apakah kategori ini dalam disiplin ilmu psikologi forensik itu ekivalen dengan keterangan yang benar-benar terjadi atau hanya dari segi kualitasnya saja? Bagaimana menjelaskan? Ya, yang pasti yang kami fokuskan adalah keterangan. Jadi keterangan spesifik yang pertama. Lalu yang kemudian yang kedua, ya saya pikir kita bisa mengatakan bahwa kualitas dari keterangan tersebut bagaimana. Apakah kualitas itu, kesimpulan kualitas, berkualitas itu ditarik dari adanya kesamaan keterangan dengan subjek-subjek lain yang ahli periksa pada saat itu? Yang pertama adalah kita mengatakan keterangan ini lebih berkualitas ketika kita memahami metode atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan keterangan tersebut. Artinya ketika kemudian metode teknik yang tadi saya katakan berbasis bukti atau kemudian ya sesuatu metode teknik yang proper atau yang tepat, maka kemudian keterangan diperoleh keterangan yang lebih berkualitas. Apakah teknik yang barusan ahli sebutkan itu dapat menilai keterangan diberikan seorang subjek yang diakses pada saat itu benar dikatakan atau mengandung kebohongan? Bisa tidak teknik itu digunakan untuk membedakan suatu keterangan itu bohong atau tidak bohong? Ya, jadi artinya itu pertama dari teknik tersebut, lalu kemudian kita tadi juga mendapatkan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang lain yang kemudian kita evaluasi Bapak penuntut hukum. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ketika Bapak mengatakan tentang berbohong atau tidak, nah memang perlu saya tegaskan bahwa menyimpulkan bahwa seseorang ini berbohong atau tidak ini tidaklah mudah, tidaklah mudah. Yang pasti adalah kemudian kita ketahui misalnya ketika seorang memberikan keterangan dia ada katakanlah 5 item. Lalu kemudian kita kesulitannya adalah kemudian kapan batasannya kita katakan bahwa seseorang ini, apalagi kita seringkali berbohong atau tidak ini kan Pak Jaksa dikaitkan dengan seseorang individu secara general gitu loh. Apakah kemudian dia mengatakan 1 dari 4 keterangan yang tidak sesuai dengan peristiwa, kita katakan bahwa individu ini berbohong atau bagaimana gitu ya. Sehingga kemudian ini sesuatu hal yang memang kompleks dan riset-riset psikologi forensik, psikologi hukum saat ini posisinya lebih kemudian yang lebih kuat, artinya kemudian kita mendasari pada keterangan verbal dibanding dari yang non verbalnya misalnya. Ahli, mohon maaf saya potong dulu. Jadi kesimpulannya pada saat ahli menyimpulkan keterangan Ricky Rizal ini berkualitas, apakah juga dibarengi dengan penilaian kebenarannya bohong atau tidak? Pada saat itu asesmen dilakukan. Tadi Bapak Jaksa bahwa saya fokus kepada bagaimana kualitas keterangannya, sehingga karena kami tugasnya adalah menghimpun informasi yang harapannya bisa berkontribusi pada upaya penegakan hukum, maka kami memastikan kami menggunakan metode atau teknik yang tepat. Tapi ketika kemudian secara person dia berbohong atau tidak dan sebagainya itu kompleks sekali, Bapak. Kompleks sekali memang. Kemudian apakah kualitas yang dikatakan itu patut diterima atau berkualitas tersebut tidak terdistorsi dengan bahwa subjek yang diwawancara ternyata adalah orang-orang yang juga terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan? Apakah kualitas itu menjadi tidak terdistorsi dengan adanya kenyataan itu? Baik Bapak Jaksa, memang saya pikir pasti ada kemungkinan error. Pasti masing-masing individu punya suatu motivasi tertentu yang kemudian ingin dia peroleh dari apa yang disampaikannya. Saya pikir setiap orang pasti akan seperti itu, gitu, Pak. Karena ada kepentingannya masing-masing, Pak. Nah, sehingga kemudian kami perlu hati-hati, kami perlu cermat, sehingga kami melakukan berbagai metode. Kami kemudian tidak hanya mengandalkan kepada satu tool saja, seperti itu, Pak.